Haikal, antarin aku dong ke kamar mandi. Aku takut jalan sendiri, mana ini gelap banget lagi. Bukannya tadi kamu berani aku sono sendiri, kok sekarang jadi minta anterin? Kocak. Ih, itu kan tadi sore, kocak. Sekarang kan udah malam. Yang bener aja aku cewek jalan sendiri di tengah hutan kayak begini. Please lah, anterin aja. Ya, ya, ya. Ya udah, ayo cepet ya, jangan lama. Iya, santai aja ngapa dah. Haikal, kamu tahu nggak sih, katanya ya, kalau kita lagi di area rute 86, bahkan camping di sini, terus nggak sengaja nemuin rumah di sekitar hutan. Katanya sih, itu rumah udah kosong banget ya. Ih, serem banget ya kalau beneran ada. Halah, nggak ada lah itu. Jangan percaya omongan yang kayak begitu. Banyak kok orang yang nge-camping di sini, tapi mereka aman-aman aja tuh. Iya sih, bener juga. Tapi kalau misalkan itu beneran ada, gimana ya? Nggak akan, percaya dah. Lagian besok juga kita udah pulang kok. Jadi ya mana-mana aja lah kalau kita di sini sehari doang. Tunggu, itu apa? Wow, rumah di tengah-tengah hutan. Cukup menarik. Itu kayaknya rumah tua gak sih? Ah, bodo amat lah, mau tua, mau apa kek, gak peduli, udah kebelet banget nih aku. Ah, iya Haikal. Gimana kalau aku numpang aja buang air kecil di sana? Asal izin aja kan, gak apa-apa ya? Ya udah deh, ayo. Punten, ada orang di sini? Kelihatannya sepi sih. Kayaknya nggak ada orang deh di dalam rumah ini. Ah, masa sih? Tapi kok lampunya nyala? Mana terang banget lagi. Gak mungkin dong gak ada orang, tapi kok lampunya nyala? Mana terang banget lagi. Justru itu anehnya. Rumah di tengah hutan begini, lampu nyala. Siapa yang tinggal di sini coba? Itu agak mencurigakan, bukan? Ya kali aja rumah buat nyimpan hasil panen atau apa gitu. Bisa jadi sih. Lah, gak dikunci rupanya. Ya udah, masuk aja. Jangan kelamaan di sini ngapa? Ntar lu ngompol di sini lagi. Iya, sabar ngapa? Ini rumah beneran kosong banget ya? Kok hawanya aneh gini ya? Kayaknya rumah ini udah lama ditinggalin. Tapi, kenapa listriknya masih nyala ya? Kalau di rumahnya ini nggak ada orang. Hah? Apa tuh? Pergi kamu dari
dari sini, Haikal. Jangan liatin aku di sini. Enggak. Apa-apaan ini? Lepasin dia. Enggak. Aku harus apa sekarang? Aku harus apa? Berita terkini. Kami kembali dengan berita yang sangat mengejutkan. Dua remaja ditemukan tewas secara mengenaskan di sebuah rumah kosong yang berada di kawasan perkemahan Rute 86 dini hari tadi. Berdasarkan hasil sementara olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan indikasi kuat adanya tindakan kekerasan brutal menggunakan senjata tajam. Kondisi di lokasi menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan dari korban, yang menguatkan dugaan bahwa peristiwa ini bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Hingga saat ini, motif dibalik pembunuhan tersebut masih belum diketahui. Sementara itu, identitas pelaku juga belum terungkap dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Polisi menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan perkemahan Rute 86, untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila melihat aktivitas mencurigakan. Kami akan terus memperbarui informasi terkait kasus ini. Tetap bersama kami. Terima kasih. Ih, serem banget cuy kalau pembunuhannya belum ditemuin. Asli sih, serem banget. Mana kayak film horor lagi ya? Jujur ya, tapi kalau ada killer yang kayak gitu, ngapain coba dia bunuh seseorang tanpa motif yang jelas? Kan aneh ya tiba-tiba dibunuh gitu. Biasanya sih orang yang ngebunuh ini mentalnya kena. Terus ya gitu deh, tahu sendiri lah kalau mentalnya kena kayak gimana. Alah, udahlah gak usah bahas kayak begituan. Sekarang kita asikin hari libur aja, gak usah mikirin yang aneh-aneh. Beneng pisan, mending sekarang kita ngapain ya? Bosen juga dari tadi diem nonton, drakor, mending ngapain ya? Enaknya kita makan-makan gak sih di tempat luar gitu? Ya, itu yang kubayangkan dari tadi. Wah. Aku tahu tempat makan yang enak di mana. Di mana tuh? Itu loh, di dekat Umart ada ramen tuh. Kita kesana aja gak sih? Sekalian menghilangkan ketegangan tadi habis nonton berita, ya kan? Oh iya, setuju banget sih gue. Yolah, gasken. Oke guys, ayo kita pergi sekarang. Oh wow, gue baru tahu loh ada tempat ramen di sini. Yoi, tempat ramen di sini enak-enak coy. Tempatnya juga masih baru. Jadi ya banyak orang yang kesini. Pantes. Ya udah, ayo kita masuk sekarang. Gak sabar nih, perut gue udah keroncongan banget. Yolah, gasken. Wah, kalau lagi kayak, woi, skill jagoan lu mana dah? Udah lah, lu diem aja, Raf. Gue lagi comeback nih, lihat aja. Comeback pala lo tuh. Nyawa tinggal dikit lagi, bro. Siap-siap gue bantai nih. Yes, kemenangan jatuh kepada gue lagi. Pas banget gue. Halah, lu mah tiap main juga ributnya doang, Mak. Yang paling keras lagi. Untung tetangga nggak pada protes tuh ke lu. Sementara itu, identitas pelaku juga belum terungkap dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Polisi menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan perkemahan Rute 86, untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila melihat aktivitas mencurigakan. Kami akan terus memperbarui informasi terkait kasus ini. Tetap bersama kami. Terima kasih. Ini kan berita yang lagi rame bet ya di sosmed tuh. Rumah kosong dekat area Rute 86 bukan sih? Ya, rumah di tengah hutan itu lagi. Tapi lu bayangin aja dah, lagi asik camping atau lagi jalan-jalan di area rute itu. Tiba-tiba ada yang ngebun-bun kayak, wush gitu. Kelar dah hidup tuh di sana. Jangan dibercandain lah, Raf. Itu beneran nyawa orang lah. Lu ini gimana dah? Wah, kan emang nyawa orang bego. Siapa yang bilang itu nyawa robot dah? Entah kenapa, gue punya firasat ini berwawal. Hah? Maksud lo?
Oh wow, gile. Ini kelihatannya enak bener, woi. Beneng pisan. Tapi gue masih kepikiran cuy. Yang tadi di berita itu loh, yang 2 orang yang tewas itu. Gue kayak, kepikiran aja terus. Halah, udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting nih ya, killer itu kagak tahu kita. Udah itu doang. Jadi ya kita aman aja selagi killer itu nggak tahu kita. Ya udah, apain coba dipikirin. Tapi kalau killer itu tahu kita gimana? Dadah sayangku, kita duluan ya. Dadah. Iya, kalian juga hati-hati ya. Kamu juga hati-hati. Dadah. Gak kerasa udah jam 4 aja. Hah, loh, Mako? Fanya, jagain rumah ya. Ibu mau keluar bentar, mau ke Umart sebentar. Jagain rumah bentar ya. Oh, ya udah Ibu. Lah, siapa ini? Hah? Maksudnya apa ini? Semua yang sudah kau lakukan akan segera berakhir. Perasaan kemarin sore aku jalan sendiri di sini nggak segelap ini deh. Kok sekarang jadi gelap banget ya? Tunggu. Itu suara apaan? Kok kayak mesin gergaji ya? Hah? Aku mohon, jangan kayak gini. Guys, Jolina hari ini nggak masuk sekolah kah? Entahlah, kayaknya sih iya. Dia gak akan masuk, tapi nggak tahu deh. Tapi kenapa? Kok tiba-tiba banget sih? Di grup juga dia di tag-tagin dari kemarin, checklist. Nggak dijawab-jawab sampai hari ini tuh. Iya sih. Semoga aja deh dia gak apa-apa. Gerah banget rasanya, jadi pengen mandi aja gua di sini. Hah.
Muak gue. Lo lagi ya. Sansa aja kali. Gak usah masang muka jutek gitu ngapa? Basa-basi banget. Langsung ke intinya aja dah. Apaan? Oke, santai aja kali, Neng. Gua di sini nggak bakal ngapa-ngapain kok. Aman aja. Tapi Gak usah banyak basa-basinya bisa nggak? Gue nggak ada waktu buat ngobrol sama lo ya. oh ya, nggak ada waktu. Oke. Ikut gua ke rooftop. Apaan? Tenang dulu dong, Cil. Gua manggil lo kesini bukan buat basa-basi doang. Gua mau nantangin lo. Tantangan maksudnya? Iya, Oh, lo kira gue anak kecil apa? Jangan buang-buang waktu gue napa? ini bukan tantangan biasa. Kalau lo kalah, lo harus jadi pacar gua. Deal? Pacar lo bilang? Lo serius ngomong ginian di rooftop sekolah, hah? Emang tapir lo ya? Gua serius. Gua nggak asal ngomong kok. Lo kan di sekolah ini, ya, sok gak butuh siapa-siapa. Nah, gua mau lihat lo bisa bertahan atau enggak. Dan kalau gue menang, apa untungnya buat gue? Kalau lo menang, gua bakal jadi babu lo selama 1 minggu penuh. Apa aja lo suruh gua jalanin tanpa ada penolakan. Lo pikir gue takut sama taruhan konyol gini, hah? Lo nggak tahu siapa lawan lo? Kevin? Justru itu yang gua pengen lihat, Cil. Lo berani nerima atau lo bakal kabur? Oke, gue terima tantangan lo. Tapi inget ya, kalau gue menang, gue nggak bakal segan bikin lo nyesel karena udah ngajakin taruhan bodoh ini. Oke? Oke, deal. Malam ini, jam 10, kita tentuin siapa pemenangnya. Jam 10 malam ini, lo ke rumah kosong itu di area rute 86. Lo tahu kan, rumah yang lagi rame di berita kemarin. Lo yang bakal masuk ke dalam. Dan lo yang harus berani keliling rumah itu. Sendirian, tanpa gua. Minimal 10 menit. Kalau lo bertahan, lo yang menang. Tapi kalau lo kabur sebelum waktunya habis, berarti lo kalah. Lo gila ya, Kevin? Itu tempat kejadian orang mati, Lolot. Dan lo ngajak gue ke Jadi lo takut. Katanya anak yang paling pemberani di sekolah ini. Gua pikir lo bukan tipe cewek penakut. Ternyata Fine, gue terima. Gue bakal buktiin kalau gue nggak sepengecut yang lo kira ya. Dan kalau gue menang, siap-siap aja. Lo jadi babu gue selama 1 minggu penuh. deal. Tapi gue ingetin ya, rumah itu punya cara sendiri buat bikin orang yang gak balik lagi. Dan lo buat nyawa gue taruhannya, idiot. Tenang aja, gue gak segila itu nyuruh lo sendirian ke sana. Gue bakal anterin lo, tapi gue cuma nunggu di luar. Gue gak bakal masuk rumah itu, ikut bareng lo, oke? Pantesan lo berani nantangin gue kayak begitu ya. Jadi lo sendiri juga gak berani masuk ke sana. Gitu cara main lo. Oke. Beda dong, Cil. Ini taruhan buat lo, bukan buat gue. Kalau gue ikut masuk, namanya bukan tantangan lagi. Gue cuman saksi yang nentuin lo beneran takut atau cuman omdo doang. Ya udah. Jangan sampai lo ngilang duluan sebelum gue balik ya, Kevin. Kalau lo kabur, gue anggap gue menang dan lo kalah. Santai aja, gue gak bakal kemana-mana. Tapi ingat satu hal, rumah itu punya reputasi sendiri. Banyak orang bilang, kalau lo masuk, kadang bukan lo yang keluar. Dasar cowok nyebelin.
Emang ya, suka banget tuh orang bikin anak darah tinggi aja. Ref, kok muka lo kusut banget kayak habis berantem sama orang? Jangan-jangan barusan habis ketemu sama Kevin lagi ya. Fix banget tuh muka bete lo, khas banget kayak habis digangguin dia, ya kan? Ya emang, siapa lagi coba? Ngeselin banget sumpah. Sok-sokan nantangin gue segala lagi. Nantangin? Maksudnya tantangan apa nih? Ya adalah pokoknya. Kebiasaan emang. Tapi gue penasaran deh. Tantangan apaan emang? Lo bisa kesel banget sampai segitunya? Bukan hal yang bisa gue omongin sekarang sih. Yang jelas, kalau gue menang, gue bakal bikin dia nyesel udah macem-macem sama gue. Cih. Nih orang jadi apa kagak sih? Jangan sampai dia nipu gue lagi. Panjang umur juga ya lo, Cumi. Udah siap aja nih. Ya, gue udah siap dari tadi nungguin lo sampai lemutan. Bagus. Kalau udah siap gini, silahkan masuk ke mobilku. Sayang. Gak usah panggil gue sayang. Dasar tapir lo. Oke, Reva. Oh iya, ortu lo gak akan nyariin lo kan? Santai aja. Ortu gue lagi tidur. Jadi ya aman lah, gak ketahuan. Oh wow. Ternyata lo bukan tipe cewek yang gak berani keluar malam-malam. Tapi lo berani juga ternyata. Jangankan keluar rumah tengah malam. Keluar buat nyari lo digebuk pakai teflon gue juga jadi. Udah, ayo masuk ke mobil. Yubei teta sonaki mo suru wa. Kertas. Hah? Aneh. Apa maksudnya ini? Lo yakin ngajak gue tantangan buat kayak gini? Yakin lah. Kalau gue gak yakin, gue gak akan bawa lo sampai detik ini. Di sini emang jarang ada motor mobil kah yang jalan tengah malam begini? Ya, siapa juga yang mau lewat area rute ini coba? Lagian, area rumah ini juga kelihatannya ya gitu. Lo tahu sendiri lah. Yuk gas. Lo yakin kesana nggak bawa senter, hah? Ini gelap loh, kampret. Gua gak bawa. Pakai senter HP juga jadi. Kok gue ngerasa ada yang ngikutin gue ya dari belakang. Gak ada lah. Gak usah ngadi-ngadi ngapa. Di sini yang datang cuma kita berdua. Mana ada orang lain selain kita. Ya kan bisa aja lolot. Lagian pembunuh yang kemarin aja kan belum ketangkep. Gimana sih lu ah? Jangan buat suasana jadi tegang dong sayang. Oh wow. Lo tadi bilang apa ke gue ya? Sayang.
Jangan harap gue bakal suka sama lo ya, Kevin. Sekarang lo bilang gak mau jadi pacar gue. Tapi suatu saat lo bakal mau. Oh ya? Sepercaya diri itu lo ngomong di depan gue ya. Jadi pacar lo. Gue serius. Seserius apa lo sama gue ha? Gue serius. Gue bakal terus maju sampai lo jadi milik gue. Kalau lo gak mau, gue bakal terus paksa buat hati lo ngebuka untuk gue. Brengsek. Lo mau modus ya? Lo gila? Akal sehat lo di mana? Main nyosor-nyosor kayak begitu biar apa? Ha? Dengerin gue ya baik-baik, Kevin. Sampai kapanpun, gue gak akan pernah suka sama lo. Lo emang bener-bener gila ya? Kenapa ketawa coba? Apa yang lucu? Cih. Sepercaya itu lo sama omongan gue. Emang bener-bener ya lo. Buat gue bikin darting aja. Santai aja kali. Gue gak akan pernah mau sama lo. Terus, lo nantangin gue buat kesini itu ngapain, ha? Dan kalau gue kalah, gue jadi pacar lo itu apaan, Ege? Ya, itu ada alasannya. Yang jelas, gue gak akan pernah suka sama lo. Sabar, sabar. Reva, sabar, ya. Gue masuk rumah sini nggak apa-apa gitu. Polisi bakal balik dan ngecek lagi ya, Ge. Enggak lah, polisi gak akan balik lagi. Percaya sama gue. Percaya sama lo itu musyrik ya. Haha. Udah sana Gi, cepetan masuk. Gak usah banyak ngomong. Sebenarnya agak takut sih masuk ke dalam sendirian. Tapi apa boleh buat? Kalau gue nolak, yang bener aja. Ntar gue kalah dari tantangan si tapir ini. Dan gue bakal jadi pacar dia. Cih, ogah. Bodo amat. Semoga aja gue nggak apa-apa deh masuk ke dalam. Kenapa? Kok malah diem di sini? Lagi mikirin rumus MTK. Mau apa lo? Oi, nyalain timer di dalam. Pastiin harus sampai 10 menit, baru lo bisa keluar. Kalau sebelum 10 menit tiba, dan lo keluar, lo gua anggap kalah. Rumahnya nggak begitu nyeremin sih. Tapi kok nggak ada bau-bau amis ya? Wow, di sini juga gak ada yang aneh sih, aman-aman aja. Malah rumahnya kelihatan rapi. Dan ya, gak ada apa-apanya sih. Ada orang? Hah, enggak. Gue harus sembunyi. Enggak mungkin kan kalau pembunuhnya masih tinggal di sini. Oh, tapir. Mana waktunya masih 6 menit lagi. Oh, enggak mungkin. Oke, enggak mungkin.
Ternyata tuh bocah berani juga ya. Tapi kenapa feeling gue gak enak ya sama tuh anak. Semoga aja dia gak kenapa-napa dah. Udah 9 menit lebih, tapi kenapa itu bocah belum keluar ya? Enggak. Kalau lebih dari 15 menit, gue harus cek ke dalam. Kalau sekarang, ya jangan dulu. Kenapa gue ngerasa ini agak ngegeter ya? Apa ini gempa? Masa sih? Masa gempa tiba-tiba? Enggak mungkin ini. Ini kepala siapa? Kok enggak. Mungkin aja itu manekin yang dikasih detail pewarna merah aja kan? Ya, mungkin aja. Semoga aja orang itu nggak ada. Syukurlah, gue harus bisa keluar dari sini. Gue nggak mau mati konyol. Gila, kenapa dia nggak keluar-keluar dah? Apa ada terjadi sesuatu sama dia? Enggak mungkin kan? Oke, Kev, tenang, jangan panik. Mungkin aja dia nggak kenapa-napa, atau dia lagi lihat-lihat rumah di situ. Kev. Hei, kenapa? Gue mohon, kita pergi sekarang juga. Cepet, gak usah banyak nanya dulu. Nanti gue ceritain di mobil, oke? Tapi kenapa? Udah, ayo cepetan, Kev. Gak usah banyak nanya sebelum semuanya terlambat, Cok. Iya udah, sabarlah. Oke, kenapa lo tiba-tiba lari terengah-engah gitu? Lo bener-bener bawa gue ke tempat rumah yang bermasalah banget. Lo gila apa? Gimana kalau gue mati di sana, ha? Hey bro, kok jadi gue yang disalahin? Ini gue nanya ke lo, kenapa lo tiba-tiba lari buru-buru gitu? Karena gara-gara lo, nyawa gue hampir mati di sana, tau gak? Bentar. Nyawa lo hampir mati. Ini kenapa sih sebenarnya? Hah? Apa ada sesuatu sama lo tadi ya? Kalau gue nggak keluar cepet-cepet, mungkin gue udah dipotong-potong tuh sama tuh orang. Emangnya di rumah itu masih ada orang gitu? Pakai nanya lo tapir emang ya. Dia bahkan tadi jalan-jalan di sekitar rumah sambil bawa mesin gergaji, tau gak? Gue nggak akan pernah mau lagi kalau lo nyuruh gue nantangin segala macem ya. Apalagi nih soal nyawa. Oke fine, gue minta maaf. Anggap aja sekarang lo udah menang dah. Dan lo selama 1 minggu penuh, lo jadi babu gue ya. Iya dah. Gue masih gak habis pikir ya sama lo, Kevin. Lo bawa gue ke tempat yang masih baru-baru diberitain kemarin. Ya udah, maaf. Gue janji dah, gak akan ajak lo kesini lagi. Kalau gue cowok nih ya, gue udah ajak dia berantem di sini dah. Dan penyik-penyik tuh orang. Lo bilang apa tadi? Lo kayak tapir. Nay, kemarin lo tahu gak? Gue ya nemu surat ancaman di rumah tahu. Terus kaca rumah gue tiba-tiba pecah dan ada kertas isinya aneh banget tahu. Kertas ancaman? Itu dari siapa? Gue nggak tahu itu surat dari siapa. Tapi ya udahlah, palingan cuman orang random doang. Tapi lo harus hati-hati, Vel. Jangan gegabah. Takutnya terjadi hal aneh lagi. Apalagi lo diem di rumah, cuman sendirian gak ada ortu lo. Nanti kita main lagi ya bro. Lumayan dapat uang kita. Lu tweet aja pikiran lu tuh. Soal masa depan bagaimana? Hah? Halah, denger ya. Sebelum masa depan, lo harus punya duit dulu ya.